Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia. Saya akan menjelaskan ujian akhir seminar IT, yaitu dosen pembimbing saya, Bapak Haji Nur Soba. Yang pertama yaitu judul saya yaitu kuliah kerja praktek pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang kedua, metode yang saya pakai yaitu metode pengembangan sistem waterfall, yaitu dengan beberapa tahapan: tahap investigasi, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, dan tahap perawatan. Yang ketiga, perbedaan dan persamaannya dengan mahasiswa lain, yaitu dengan persamaannya menggunakan metode waterfall, kuliah kerja praktek pada instansi dinas yang berbeda, penulisan tugas akhir yang sama dan digunakan, yaitu aturan dari kampus. Perbedaannya yaitu tempat KKP pada dinas yang berbeda, waktu KKP yang ditentukan yaitu 1 bulan dan 2 bulan, dan yang ketiga adalah membuka atau menutup presentasi yang berbeda. Yang keempat, bagaimana ketika menjelaskan presentasi yang baik dan benar, yang menurut saya yaitu harus percaya diri, menguasai materi dengan baik, melakukan presentasi dengan cara yang menarik, menyampaikan materi dengan singkat dan to the point, melakukan kontak mata yang baik, dan bersikap profesional. Yang kelima, saat presentasi sebaiknya melakukan kontak mata. Jelaskan menurut saya yaitu ketika kita sedang presentasi, kita harus melakukan kontak mata agar audiens atau pendengar itu lebih fokus kepada kita dan lebih fokus dengan apa yang kita sampaikan. Yang keenam, apakah slide presentasi berisi narasi atau poin-poin saja? Menurut saya ya, slide presentasi ini sebaiknya hanya to the point saja yang dipresentasikan, karena jika kita mempresentasikan narasi maka pendengar akan bosan dan juga terlalu lama jika semua narasi yang kita bacakan. Jadi hanya poin-poin saja yang kita sampaikan. Ketujuh, apakah jika gugup, bagaimana cara Anda mengatasinya saat presentasi? Ketika saya gugup, terutama kita yakin bahwasanya kita bisa berdoa kepada Tuhan kita, dan kita berusaha dengan cara bisa tarik nafas lalu dikeluarkan, dihembuskan, dan jika masih juga maka kita seolah yang kita hadapi adalah pepohonan, agar kita tidak gugup saat melakukan presentasi. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan bab 125 saya. Untuk yang kedelapan yaitu mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu laporan kerja praktek pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 56, Kecamatan Samarinda, Kalimantan Timur. DPM PTSP memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan serta pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non-perizinan secara terpadu. Ada struktur organisasi DPM PTSP, yaitu kepala dinas, kelompok jabatan fungsional, sekretariat, dan lain-lain. Visi dan misi DPM PTSP yaitu visinya menjadikan institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat Kaltim sejahtera. Misinya yaitu meningkatkan perancangan kebijakan promosi, kerjasama, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, dan pelayanan berbasis teknologi informasi terkait penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu yang didukung oleh aparatur, sarana, prasarana, dan pelaku usaha yang berkualitas. Penempatan saya yaitu di bidang dalak pengendalian, dan ini adalah ada halaman login website yang saya pegang, tampilan websitenya. Dan ada juga beberapa kegiatan saya, yaitu merekap triwulan 1 sampai triwulan 4. Flowchartnya itu mulai masuk login, masukkan username password, lalu mencari perusahaan yang kita cari, lalu kita melakukan pengecekan apakah sudah mengirim triwulan, melaporkan kegiatannya atau belum.
lalu kita simpan. Lalu ada foto bersama di bidang dalat. Lalu penutup kesimpulan, setelah melaksanakan KKP pada DPM PTSP, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu memperoleh pengalaman yang sangat berharga karena terlibat secara langsung dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, membangun pola pikir dan alam mahasiswa pada saat diberi tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, sangat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal baru yang didapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Sarannya harus diadakan minimal aplikasi perizinan berbasis web. Yang kedua, perlu adanya penambahan konten pada menu pengaduan buku tamu. Yang ketiga, perlu ditambahkannya menu peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 65 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.